Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkuis. Selamat datang kembali di channel kami di sana. Oi. Setelah kita mereview beberapa tempat di Jakarta seperti tempat wisata, kuliner, saatnya kita ke Bandung nih sobat. Nah, mungkin bagi sobat berku yang sudah tahu kita sedang di mana, sepertinya sudah tidak asing ya. Ya, betul. Kita sedang berada di Masjid Al-Jabar ini ya sobat. Untuk masjid ini merupakan salah satu buah karya dari Gubernur Jawa Barat sebelumnya, yaitu eh, Pak Ridwan Kamil. Masjid Al-Jabar ini berada di Kecamatan Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Setelah sebelumnya kita pernah mereview salah satu masjid yang cukup viral juga yang ada di Bandung, yang berada di jalan jalur tol Purbalenyi kilometer 88, yaitu Masjid Al-Safar, dan cukup viral. Dan ini juga salah satu karya gubernur yang terdahulu itu Pak Ridwan Kamil yang viral juga nih sobat, yaitu Masjid Al-Jabar ini. Karena kita penasaran dengan masjid ini, maka kita review seperti apa sih dalamnya dari Masjid Al-Jabar dan seperti apa sih luas dan megahnya Masjid Al-Jabar. Yuk kita masuk ke Masjid Al-Jabar. Nah, sebelumnya bagi sobat berku yang tidak mau capek nih, ada kereta destinasi wisata nih. Nih ada beberapa 5 paket ya destinasi wisatanya. Atau bagi sobat berku yang ingin berkeliling saja tuh bisa dengan menggunakan kereta tersebut. Atau ya kayak mobil keliling lah itu istilahnya. Nah ini setelah dari parkiran kita lanjut ke Masjid Al-Jabar ini, dan kebetulan saat kita ke Masjid Al-Jabar ini di waktu hari Jumat nih sobat, dan siang hari. Jadi bertepatan dengan waktu sholat Jumat, maka kita mampir dulu nih untuk eh, ke Masjid Al-Jabar ini untuk sholat Jumat, sekaligus seperti apa sih kemegahan dan keindahan Masjid Al-Jabar ini yang cukup viral juga saat itu. Maka ya mumpung kita lagi ke Bandung dan momen-momen eh, mendekati Bandung, jadi kita mampir dulu deh ke Masjid Al-Jabar ini. Nah, jalur yang saya lalui ini merupakan jalur masuk ke masjidnya, ya, sobat, di atas melalui jembatan ini yang dikelilingi oleh danau, karena sebenarnya masjid ini dikelilingi oleh danau besar sehingga disebut sebagai Masjid Terapung. Nah, untuk jalur keluarnya nanti di sana ya sobat, yang tadi saya videokan. Nah, untuk masjidnya sendiri cukup luas. Nah, kita bisa lihat nih untuk luasnya masjidnya ini. Menurut infonya, Masjid Al-Jabar ini kalau kita lihat dari luar ini tadi atau di awal-awal memiliki 4 buah menara ya sobat. Ada 27 pintu yang merupakan representasi dari jumlah daerah di Jawa Barat, dengan bangunan unik dengan fasad Masjid Al-Jabar terbuat dari kaca yang tersusun tuh. Kaca yang tersusun ini menyerupai sisik iklan lagi, sisik ikan. Jumlah kaca yang dibutuhkan untuk masjid tersebut kurang lebih mencapai 6.136 lembar nih sobat. Nah ini nih seperti sisik ikan kan sobat. Dan masjid ini didesain 99 kali 99 meter. Ya mungkin seperti Asmaul Husna ya jadinya ya 99. Dan hebatnya masjid ini tanpa tiang loh sobat. Di atas lahan, untuk luasnya ini di atas lahan sekitar 26 hektar nih. Luas sekali ya sobat. Dengan perpaduan arsitektur modern, kontemporer, dengan aksentuasi dari Masjid Turki yang dihiasi seni dekoratif khas Jawa Barat. Kalau dilihat, kalau dari jauh tadi ya, itu seperti eh, setengah bola raksasa ya sobat. Apalagi kalau dilihat dari menggunakan drone ya, nanti akan terlihat bahwa di sekitaran masjid ini ada danau, dan
Kalau siang hari itu memantulkan pantulan dari bola setengah yang besar tadi, sehingga kalau dilihat dari atas akan terlihat pantulan jadi bulatan utuh nih. Masya Allah, memang sungguh cerdas ya yang membuat arsiteknya ini. Nah, tadi ini masih jalur yang mau masuk ke masjidnya. Nah, ini yang ada seperti ini nih. Ini merupakan tempat wudhu nih sobat. Jadi kalau misalnya masjidnya penuh, itu kita bisa wudhu di sini. Misalnya kayak Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha, biasanya rame nih di sini nih sobat. Nah, di sini untuk tamannya sendiri sangat luas ya. Nah, ini teman-teman saya lagi ngukur luasnya lahan atau gimana? Nggak tahu ya sobat ya. Nah, karena waktu sholat Jumat akan segera dimulai, maka kita menitipkan sepatu kita di sini, sobat. Nah, di sini teman-teman saya sedang menitipkannya. Untuk toilet, ketika kita masuk ke dalam masjidnya, ini ada toilet untuk laki-laki ya. Nanti akan saya perlihatkan nih toiletnya seperti apa, dan masya Allah memang megah dan bagus sekali nih toiletnya sobat. Nah, ini di sekeliling masih luas juga ya sobat. Nah, ini adalah isian dari dalam toilet laki-lakinya, ada tempat sampah, ada klosetnya duduk, dan ini dari tampilan luar toilet ini sobat. Sangat rapi ya sobat ya. Dan memang ada banyak sekali nih toilet untuk bagi bagi jamaah yang ingin kebelet atau ingin buang air kecil atau buang air besar, jadi nggak perlu khawatir kalau penuh nih dan antri karena banyak sekali untuk pintu-pintu toiletnya nih sobat. Tidak jauh dari toilet ada ruang untuk kesehatan dan di sebelahnya itu ada ruang engineering ya sobat, bagi para petugas yang bertugas di Masjid Al-Jabar ini. Dan untuk tempat wudhunya sendiri berada di seberang dari toilet pria dan wanita. Nah, ini dia tempat wudhunya. Dan memang tempat wudhunya pun sangat luas, jadi bisa menampung banyak sekali jamaah nih sobat. Nah, ini tempat wudhu laki-laki. Untuk tempat wudhunya itu sangat lansia friendly ya. Jadi tempat tempat wudhunya itu dikasih tempat duduk nih sobat. Jadi kalau kita berwudhu itu duduk, nggak diri. Jadi bagi pengunjung yang lansia atau pengunjung yang tidak bisa wudhu berdiri, itu bisa dengan duduk wudhunya. Dan memang berbeda sekali sih. Saya sendiri memang terasa nyaman kalau wudhu itu duduk ya sobat. Entah kenapa, karena mungkin nggak capek kali ya. Nah, setelah berwudhu, kita naik ke atas. Kebetulan di atas tersebut merupakan sebagai lantai untuk tempat sholat nih sobat. Di sini saya dan teman-teman kebetulan ke sini tuh kita bersama teman-teman dari kantor nih karena ada suatu kegiatan acara. Nah, ini teman saya ini ternyata lagi mau sholat ternyata batal wudhunya. Nah, begitu naik tangga dan ini dia dari lantai tempat sholatnya sangat luas sekali ya, Masya Allah. Nah, ini kita lihat. Dan seni arsitekturnya sangat indah ya sobat. Dan tempat sholatnya juga bersih, wangi. Nah, sebelum ke tempat sholat, kebetulan masih ada waktu nih. Saya mencoba untuk memperlihatkan itu ada liftnya. Mungkin bagi lansia atau yang mempunyai kursi roda itu tidak bisa naik tangga, bisa lewat lift tersebut ya sobat. Nah, ini eh, halaman luar dari lantai atas dari Masjid Al-Jabar. Nah, ini dia saya memperlihatkan halaman luarnya. Nah, itu tadi ada menara. Menaranya tadi sudah saya sebutkan ada 4 menara ya sobat.
Dan ini dia Masya Allah, betapa bagus ya terlihat dari atas pun terlihat sangat indah nih sobat untuk masjidnya Masya Allah. Dan petugasnya tuh, petugas di Masjid Al Jabar ini sangat apa ya, sangat respect gitu. Artinya sangat membantu lah, disambut dengan apa, dengan tidak dengan muka masam ya sobat. Nah ini yang saya sebut seperti sisik ikan nih, sisik ikan. Jadi kacanya itu seperti kalau dari luar kan terlihat seperti sisik ikan tuh. Nah ini tadi saya perlihatkan dari jarak dekatnya sobat ya. Nah setelah saya memperlihatkan halaman luar dari Masjid Al Jabar di lantai atas, kebetulan sebentar lagi mau sholat Jumat, jadi saya masuk ke dalam masjidnya dulu nih sobat. Nah ini kalau kita lihat setiap ornamen-ornamen masjid ini dilukis ya, di apa ya, di ya kayak lukisan-lukisan deh, kayak jadi memang tidak monoton gitu lihatnya dan nggak terasa bosan kalau kita melihat ornamen-ornamen masjid ini sobat. Nah kalau kita perhatikan nih terdapat tiang-tiang di dalam masjidnya yang menjulang. Kalau saya hitung itu ada sekitar 12 tiang ini sobat. Dan untuk atapnya nih, dan waduh Masya Allah. Untuk atapnya itu ada tulisan Allah besar sekali ini sobat. Karena kalau kita berada di dalam ini berasa kita itu sangat kecil sobat. Dan bangunan masjid yang luas ini merefleksikan bahwa kita itu sangat kecil. Artinya kita di hadapan Tuhan, di hadapan Allah itu sangat kecil, sangat lemah sobat. Nah, ini dia salah satu keistimewaan atau keunikan dari Masjid Al-Jabar ini yaitu di tengahnya itu tanpa tiang nih sobat dan tanpa kubah juga nih. Nah, hal tersebut yang merupakan yang salah satu menjadi tantangan nih bagi arsiteknya dalam membangun Masjid Al-Jabar ini. Nah, dari sekian cerita yang kita ceritakan, memang Masjid Al-Jabar ini setiap sudutnya, setiap bangunan itu dia memiliki filosofi atau apa ya, keunikan-keunikan tersendiri. Misalnya kayak eh, dia berbentuk sirip seperti sirip ikan, kemudian dikelilingi oleh danau yang besar sehingga masjid ini disebut juga sebagai Masjid Apung dan tadi sudah kita sebutkan bahwa dia tanpa tiang, kemudian tanpa kubah juga dan memang masjid ini merupakan salah satu tempat selain digunakan untuk tempat ibadah juga bisa digunakan sebagai tempat wisata juga nih jadi ya bisa dibilang wisata religi ya. Memang kabarnya itu di Masjid Al-Jabar pula ada namanya Museum Rasulullah ya. Kemudian dan kebetulan memang saya belum sempat nih untuk memvideokan dari apa namanya Museum Rasulullahnya. Selain sisi arsitektur yang menawan, Masjid Al-Jabar ini ternyata memiliki keunikan berupa ukiran batik yang ditempatkan di bagian relung yang warna coklat itu tuh sobat. Yang warna coklat tua ya, itu merupakan salah satu relung yang di Masjid Al-Jabar itu sekitar ada 27 relung ya. Dan itu merupakan eh, apa ya namanya merefleksikan suatu ada 27 kota atau kabupaten yang ada di Jawa Barat nih sobat. Dan untuk masjidnya sendiri ini sangat luas dan nyaman bagi saya dan alhamdulillah para pengunjung masjid dan jamaah masjid sudah berkumpul dan saatnya kita mendengarkan azan untuk persiapan sholat Jumat ini ya sobat.
Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk sobat berkuis semuanya. Dan kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkelana.